Di sini kita akan bahas hal-hal yang jarang banget disentuh tapi penting banget buat kreator. Di part sebelumnya kita udah bahas gimana sistem arisan bintang bikin konten itu jadi terlihat wow. Padahal itu adalah hasil kerjasama diam-diam antar suhu. Tapi yang belum banyak orang sadari adalah efek dari arisan ini nggak cuma ke ranking, tapi juga bisa ngacak-ngacak ekosistem kreator di Facebook Pro. Dan setelah video part 1 aku tayang kemarin, aku cek di komentar dan banyak yang nanya hal serupa kayak komentar dari kakak ini. Apakah arisan bintang tidak bisa terdeteksi meta? Padahal kami kasih bintang karena suka karyanya, bukan karena arisan. Jadi bingung, kalau yang viral itu karena arisan, gimana dengan kami yang bisa bersaing secara karya? Nah, ini pertanyaan penting banget. Karena sebenarnya meta bisa aja mendeteksi pola bintang yang gak natural. Apalagi kalau itu dilakukan berulang dari akun-akun yang sama dan dalam jumlah yang besar. Tapi kenyataannya, sistem meta itu belum tentu langsung anggap itu sebagai pelanggaran. Seringkali, sistem justru melihat itu sebagai sinyal positif, selama belum masuk kategori spam atau bot. Masalahnya, kalau pola arisan ini makin masif, ya makin sulit buat kreator jujur yang kasih bintang tulus seperti kakak Endila ini. Akhirnya, bintang yang seharusnya jadi bentuk apresiasi, malah digunakan jadi alat taktik untuk naik ranking. Bayangin aja ya, satu grup kecil saling support pakai bintang, komentar, bahkan save dan share palsu. Akhirnya mereka mendominasi tab creator to watch dan tab for you, bahkan juga page rekomendasi. Nah, konten kamu yang organik, yang nyata, yang punya nilai, malah tenggelam. Dan Facebook akhirnya menganalisa berdasarkan indikator palsu. Kreator-kreator yang jujur malah dianggap kurang menarik, karena nggak ada support sistematik kayak itu. Dampaknya, CPM makin anjlok karena engagement palsu. Yang kedua, brand dan sponsor susah menyaring akun berkualitas. Yang ketiga, pemula kehilangan motivasi karena merasa mustahil untuk bersaing. Ini ibarat lomba lari, tapi yang menang bukan yang paling cepat, melainkan yang punya tim sorak yang paling ribut gitu loh. Kamu tahu nggak, ada grup yang menentukan siapa yang harus naik minggu ini. Dan semua anggota wajib bantu dorong konten itu dengan bintang dan like. Ada juga yang nyebar template komentar untuk dipakai barengan, supaya algoritma tertipu seolah-olah itu komentar nyata. Dan yang lebih ekstrimnya, ada jasa sewa arisan, yang isinya akun palsu dengan status monetisasi. Mereka ini cuma hidup untuk bagi-bagi bintang, bukan untuk bikin konten. Sekarang kamu udah lihat sendiri kan, arisan bintang ini bukan cuma soal bantu teman, tapi bisa jadi senjata untuk menguasai sistem. Pertanyaannya, apakah kamu mau tetap main jujur dan pelan-pelan naik, atau kamu mulai tergoda ikut permainan belakang layar? Tulis pendapat kamu di komentar dan tandai teman kamu yang juga lagi berjuang di FB Pro ini. Karena satu hal yang pasti, kalau semua kreator cuma saling tipu, maka sistem ini akan runtuh, dan kita semua yang ada di ekosistem ini kena imbasnya. Pesan buat kamu yang serius jadi konten kreator, tinggalkan deh cara-cara murahan seperti itu. Bangunlah audiens dengan cara yang berkualitas, bukan manipulasi. Karena sistem sekarang makin cerdas, dan yang bertahan adalah yang otentik.